Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di dalam bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, u'tiyat ummati khamsu hisalin lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah khulufu famis shaim atyabu min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Kemudian keistimewaan yang kedua yang Allah berikan adalah tastaghfiru lahum al-malaikatu fi kulli yaumin hatta yuftiru, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Yang kedua adalah para malaikatnya memintakan ampun bagi kita yang berpuasa sampai kita berbuka. Itu artinya orang yang beribadah puasa, yang menjalankan ibadah puasa, senantiasa dimintakan ampun oleh malaikat atas dosa-dosanya. Bahkan disebutkan bahwa doanya orang-orang yang berpuasa itu termasuk doa yang mustajab, tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum, al-wahid minhum as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Nah, jadi orang yang dalam keadaan puasa itu senantiasa malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa mereka. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita berupa bahwa Allah memerintahkan kepada surganya untuk bersiap, untuk berhias menyambut kedatangan kita bagi orang-orang yang meninggal di bulan puasa, orang-orang yang menjaga kehormatan puasa lalu kemungkinan dia meninggal, tiba-tiba dia meninggal, dia bisa menjaga kehormatan puasa, bisa menjaga adab di bulan puasa, maka surga akan menanti kita. Kemudian yang keempat adalah di bulan puasa ini syaitan dibelenggu. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup, sedangkan syaitan dibelenggu. Terkadang banyak pertanyaan, bahkan pada diri kita sendiri timbul pertanyaan. Katanya syaitan itu dibelenggu, tapi ternyata di bulan puasa masih banyak terjadi kemaksiatan, masih banyak terjadi perampokan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Ternyata makna dari
syaitan dibelenggu itu adalah taklilu syururihim. Jadi syaitan itu tidak diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menggoda manusia. Tidak seperti di luar Ramadan, siang malam ya, mereka selalu menggoda. Tapi kalau di bulan Ramadan ya, kita jumpai bahwa orang-orang muslim ya, yang dulunya ketika di luar Ramadan dia biasanya kurang rajin ke masjid, tapi ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, kita lihat hatta ahlul maksiat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin datang ke masjid. Nah, itulah makna daripada syaitan dibelenggu, yaitu dibatasi kejahatan dari syaitan itu, gangguan syaitan. Kemudian yang kelima yang Allah berikan bagi orang-orang di bulan puasa adalah bahwa di akhir bulan puasa nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagai upah, sebagai balasan bagi kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa, menahan diri dari makan dan minum demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk meraih 5 hal ini, kita sebagai muslim harus menanamkan dalam hati kita ini tasyawuk, rasa rindu ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tasyawukul qalbi lirrahmati wal maghfirati. Kita tanamkan dalam hati kita itu supaya di Ramadan kali ini saya harus dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan tahun ini saya juga harus dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita yang pertama adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita charper, kita pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, charper kita itu dengan memperbanyak ibadah salat sunat kita. Salat tarawihnya jangan ketinggalan walaupun semalam kalau masih dalam keadaan sehat. Kemudian tadarus Al-Quran kita perbanyak demi meraih rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan 5 hal ini adalah orang yang bisa menjaga kehormatan bulan suci Ramadan, orang yang bisa menghormati keagungan kemuliaan bulan suci Ramadan dengan tidak mengerjakan satu maksiat pun, maksiat mata, telinga, ya, lisan, dan semua anggota tubuh kita ini. Demi untuk meraih yang 5 hal ini adalah orang-orang yang berhasil menjaga semua anggota tubuhnya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa menjaga adabnya di bulan Ramadan, dan orang-orang yang bisa menghormati kesucian keagungan bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.